Shalom, Mana Surgawi kembali hadir untuk Anda, segenap keluarga besar Gereja Betel Indonesia, Jemaat Pasar Baru Betania Ministry di kota Jambi. Senang sekali kita telah memasuki bulan 5 atau bulan Mei tahun 2021 ini, yang tak disangka-sangka dan tak terasa kita sudah masuk di pertengahan tahun anugerah tahun 2021 ini. Dan di tahun ini ada dua event yang berarti dan sejarah bagi orang percaya atau kita umat Kristen. Yang pertama adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang akan kita peringati nanti. Setelah itu kemudian 10 hari kemudian kita akan memperingati hari Pentakosta. Nah, Yesus naik ke surga, Alkitab berkata dia bilang menyediakan surga bagi kita. Kemudian dia mengutus Roh Kudusnya buat kita, dan ternyata Roh Kudus itu digunakan oleh Allah untuk mempersiapkan kita bagi sorga. Peringatan kenaikan Tuhan Yesus mempersiapkan sorga bagi kita, dan peringatan Pentakosta bagaimana Roh Kudus mempersiapkan kita bagi sorga. Saudara, buat kita orang percaya yang ingin masuk ke dalam kerajaan sorga bukan cuma sekedar menjadi Kristen, tapi saudara harus menjadi pribadi yang betul-betul mengerti bagaimana hidup yang dipersiapkan oleh Roh Kudus ini untuk menjadi penghuni sorga mendatang. Memang sorga bukan tujuan kita. Tujuan kita, perjuangan kita, target kita, visi kita adalah bagaimana menjadi serupa seperti Yesus. Kalau Anda serupa seperti Yesus, Bapak Ibu, maka sorga pasti akan menjadi tempat bagi kita kelak. Nah, kekasih Tuhan, untuk kita bisa dipersiapkan Roh Kudus, itu bukan hal yang mudah. Karena butuh hal-hal di mana kita harus korbankan, butuh hal-hal di mana kita harus perjuangkan untuk kita bisa mengikuti kemauan Tuhan. Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dikatakan bahwa masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ternyata rahasia kita untuk kita bisa mendiami tempat yang Tuhan sediakan bagi kita adalah belajar seperti kata Yesus, perintah Yesus, yaitu masuklah ke pintu yang sesak. Dan itu butuh perjuangan. Karena Lukas pasal 13 ayat 24 dikatakan, berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Jadi perlu perjuangan. Bagaimana perjuangan orang Kristen masuk ke pintu yang sesak itu sebagai wadah atau sebagai sarana Roh Kudus mempersiapkan kita. Yesus yang bicara kepada Nikodemus, yaitu imam besar zaman orang Yahudi pada zaman itu, di Yohanes pasal 3 ayat 1. Kamu harus dilahirkan kembali. Ternyata Roh Kudus masuk dalam hidup kita adalah membawa kita masuk ke pintu yang sesak dan sempit itu sebagai fase lahir baru. Mustahil Anda bisa lahir baru kalau tidak dibimbing atau dikuasai Roh Kudus. Dan mustahil Anda bisa masuk kerajaan surga kalau kita jadi orang Kristen tidak lahir baru atau tidak dikuasai Roh Kudus. Itu makanya Roh Kudus ditugaskan Tuhan dalam hidup kita, tinggal di dalam kita, berdiam dalam kita, untuk membaptis kita, menguasai kehendak kita dengan kehendaknya, supaya saudara tidak lagi menuruti keinginan daging kita yang membawa kepada dosa. Pelit kita, sombong kita, egois kita, amarah kita, orang yang suka ngomongin orang, orang yang suka menjadi istri simpanan orang, menjadi suami, mengganggu suami orang, kemudian Anda menjadi pribadi yang terus tinggal dalam kepahitan, hidup dalam kebencian. Itu semua jalan yang lebar, yang keinginan daging biasa ikutin, yang harus ditinggalkan. Karena ketika Anda tidak meninggalkan itu semua, Tuhan bilang semua itu menuju kepada kebinasaan. Kalau Anda membaca dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat ke-8 dijelaskan di sana bagaimana orang-orang yang bisa katakan sehidangan dengan Yesus, tapi akhirnya ditolak dan dibawa kebinasaan. Kenapa? Karena tidak melakukan keinginan roh dalam hidupnya. Itu makanya dikatakan kau harus lahir baru. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan ia tinggal di dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kata wajib hidup bicara tentang kehidupan Kristus, perilaku Kristus, kemudian karakter Kristus, itu harus kita ikuti sebagai jejaknya dalam hidup kita. Dan yang menarik lagi yang terakhir, bahwa ketika engkau hidup di dalam Kristus, kenapa surga menjadi bagian kita? Karena kita telah terhindar, terbebas dari penghukuman. Roma 8 ayat 1 dikatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kata penghukuman menggunakan kata krima. Kata krima itu punya pengertian bagaimana semua hukuman yang pasti kita hadapi bisa dibatalkan oleh Yesus karena dia lebih tinggi daripada penghukuman itu. Pengorbanannya membuat kita menjadi pribadi yang akhirnya dibawa untuk tinggal di dalam Yesus. Tapi pengertian tinggal di dalam Yesus seperti apa? 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dijelaskan. Kemudian Roma 8 ayat 1 jelaskan, orang yang tinggal dalam Yesus. Dalam ayat ini ada yang kurang, Bapak Ibu. Dalam terjemahan bahasa asli King James mengatakan seperti ini, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ.
Who walk not after the flesh. Nah ini Bapak Ibu. Who walk not after the flesh, but after the spirit. Tidak lagi berjalan dalam daging, tapi berjalan dalam roh. Itu yang dikatakan oleh dalam bahasa Ibrani, dikatakan mekata sarka peripatosin ala kata pneuma. Tidak lagi menuruti keinginan daging, tapi menuruti keinginan roh. Jadilah orang Kristen hari ini yang tinggal di dalam Yesus, yaitu orang yang mau berjalan pintu yang sesak dan jalan sempit itu, yaitu orang yang menanggalkan keinginan dagingnya dan berjalan dalam keinginan roh. Itu sebabnya Tuhan akan persiapkan sorga bagi saudara, dan Roh Kudus persiapkan saudara bagi sorga. Doa saya menyertai saudara, Tuhan memberkati. Nikmati karya Roh Kudus dalam hidupmu. Haleluya. Amin.